Alright guys, welcome back to another episode. This is Arvin. Alright guys, today we talk two unique job in my country. Okay, in this video I wanna speaking English, but not fully in this video, just a half in this video because some people don't understand what I'm talking about right now. So let's check this video right now, right here. Oke, jadi kita akan membahas tentang dua unique job, dua pekerjaan unik di Indonesia. Lah, kenapa dua? Karena sebenarnya banyak, mungkin banyak, dan yang dua ini kayaknya lebih umum dan ya udah sering dilihat, dan ini menurut saya sangat unik. Apa sih pekerjaannya? Yuk kita lihat. Oke, pekerjaan unik yang pertama adalah, ada yang bilang namanya Pak Oga. Semua orang tahu pasti dengan namanya Pak Oga. Jujur saya nggak tahu tadinya, karena saya nggak tahu nama pekerjaan ini Pak Oga. Ternyata setelah saya tahu itu namanya Pak Oga, dan ini namanya Pak Oga. Apa sih Pak Oga? Oke, Pak Oga itu adalah orang yang berdiri di tengah-tengah persimpangan yang mengatur jalannya kendaraan. Lah, polisi toh? Bukan. Jadi aku pernah lihat ini di Jambi, tempatnya di dekat rumahku, ada pertigaan. Jadi orang ini berdiri, bapak ini berdiri, kayaknya abang-abang atau ya pokoknya dia berdiri di tengah pertigaan. Terus dia mengatur jalannya kendaraan. Jadi misalnya yang sebelah sini nih duluan, yang lain stop, nanti diarahkan sama dia ngarahin. Jujur abang itu nggak minta uang ya, sepertinya nggak minta uang, aku nggak tahu, tapi kebanyakan orang ngasih dia uang, nolong orang untuk agar jalannya itu nggak macet lah gitu istilahnya. Jadi setiap kali aku pulang kalau jam 4 sore, jam 4 atau jam 5-an, itu jalan di dekat rumahku, khususnya di Kenali Asam Bawah. Semua orang pasti tahu, dekat Alfamart Kenali Asam Bawah itu pasti macet. Kalau udah jam 4 ke bawah, jam 3 ke bawah itu udah macet. Nggak tahu kalau sekarang apakah sudah lumayan atau masih macet, aku nggak tahu ya. Tapi ini yang aku alami ya, itu sangat unik karena dilakukan dengan keikhlasan. Oke, pekerjaan yang unik kedua adalah ojek payung. Lagi bawa barang. Oke, kenapa ini menjadi unik? Karena sekali lagi hal-hal ini tuh bisa dikerjakan dan tidak terpikirkan oleh orang lain bahwa ini bisa dikerjakan. Oke, ojek payung ini biasanya ada di pasar, setauku ada di pasar. Tapi kalau kalian punya informasi lagi, boleh kalian komen di kolom komentar. Oke. Jadi ojek payung ini itu dia bawa payung biasanya dua atau satu.
Nah, biasanya juga ojek payung ini juga menyediakan plastik, plastik untuk kresek plastik itu untuk biasanya untuk ibu-ibu sih, kan yang susah bawa belanjaannya banyak, terus disediain buat ibu tersebut, terus nanti dibawain ke kendaraannya orang tersebut. Sama dengan payungnya juga, kalau hari hujan dia tahan hujan-hujanannya untuk membawakan payung untuk orang ini. Kemudian setelah sampai di tujuannya, mereka bayar, aku nggak tahu harganya berapa, tapi itu setauku ada di pasar. Aku nggak tahu di pasar kalian ada atau enggak, tapi dulu waktu aku nganterin ibuku ke pasar, di pasar kota Jambi, itu ada ojek payung, ada yang kresek plastik, tapi kita nggak pernah pakai dua-duanya karena aku nemenin ibuku, terus aku yang bawa belanjaannya. Sama kalau kehujanan sih nggak pernah, kayaknya nggak pernah, karena kita ke pasar besar juga jarang, lebih ke pasar keluarga yang pasar kecil itu, dan itu juga nggak jauh kan. Kalau pasar besar itu jauh dari tempatku. Kalau di Tungkal, di Kuala Tungkal, aku nggak tahu ya ada atau enggak, karena aku jarang ke pasar besar ya, lebih ke pasar kecil sini atau enggak ke warung. Itu sih, jarang ke pasar sih, setahuku nggak ada deh. Tapi kalau di Jambi itu emang pernah dan ada. Apakah di tempat kalian ada? Saya rasa juga ada, dan komennya di bawah. Oke, dari dua pekerjaan tadi, aku menyimpulkan kalau hal tersebut itu nggak terpikirkan oleh orang lain, dan itu juga butuh keikhlasan buat orang yang mengerjakan. Bukan sesuatu yang buruk, tapi itu adalah sesuatu yang sangat kreatif dan yang nggak terpikirkan oleh orang lain gitu. Oke, jadi hari ini di video ini tentunya aku nggak tahu ini kapan diuploadnya nanti. Di video ini kita hanya membahas dua pekerjaan unik. Di episode berikutnya kita akan membahas pekerjaan unik berikutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton dan subscribe. Saya akan mencoba untuk membuat video lebih banyak dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Penutupannya pakai bahasa apa ya? Oke deh, pakai bahasa Korea aja. 그러면 vampire 안녕.